Dunia berubah lebih cepat dari biasanya. Peluang baru muncul, cara kerja berubah, dan banyak pintu penghasilan yang sebelumnya tidak mungkin, kini terbuka. Tapi anehnya, meski peluang besar, banyak orang belum mulai. Bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena salah cara berpikir tentang dunia digital. Di video ini, kita akan bahas pola pikir yang bikin orang tertahan, kesalahan umum yang sering dilakukan, dan langkah praktis yang bisa membuat satu skill digital jadi jalan hidup baru. Tanpa teori panjang, langsung ke poin yang bisa kamu praktekkan. Fakta pertama, akses belajar sekarang nyaris tak terbatas. YouTube, dokumentasi, komunitas, kursus gratis, semuanya tersedia. Fakta kedua, pekerjaan bisa berpindah lokasi. Remote work bukan lagi bayangan. Klien luar negeri, freelance, kontrak proyek, semua bisa didapatkan dari laptop. Fakta ketiga, bisnis apapun, sekecil warung kelontong sampai startup besar, butuh digital. Website, digital marketing, atau otomasi sederhana. Jadi, peluangnya jelas. Pertanyaannya bukan ada atau tidak, melainkan apakah kamu bersiap memanfaatkan peluang itu? Ada 3 alasan utama kenapa banyak yang tidak mulai. Pertama, menunggu sempurna. Orang merasa harus mengerti 100% sebelum mencoba. Itu paradoks, semakin menunggu, semakin tertunda. Kedua, takut gagal. Kegagalan dipersepsikan sebagai akhir, bukan bagian dari proses. Padahal, setiap skill besar lahir dari kegagalan kecil yang berulang. Ketiga, dispersi fokus. Pengen semua skill sekaligus. Ngoding, desain, marketing, hasilnya tidak mendalami satupun. Intinya, masalahnya bukan kurang bakat, tapi pola mulai yang keliru. Kalau bingung mulai dari mana, ikuti pola ini. 1. Cari masalah real di lingkunganmu. Usaha kecil yang kesulitan dapetin customer, perusahaan yang butuh laporan otomatis, atau proses manual yang memakan waktu. 2. Pilih satu skill yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah itu. WordPress untuk website, automation untuk workflow, ads untuk traffic. 3. Belajar dasar plus praktek langsung pada kasus real. Jangan buat proyek fiktif dulu. Tawarkan solusi sederhana ke tetangga, teman, atau komunitas. 4. Bangun portofolio, case study, atau hasil before after. 5. Skalakan dan tawarkan jasa. Dari 1 klien, 2 klien, lalu jadi penghasilan tetap. Ini bukan teori, ini loop yang bisa kamu ulang terus sampai skillmu jadi sumber penghasilan. Buat rencana 6-12 bulan sederhana. Bulan 1 hingga 3, di 3 bulan pertama, fokusnya eksplorasi dulu. Coba berbagai skill ringan satu persatu. Tujuannya bukan jadi ahli, tapi cari tahu mana yang terasa cocok. Kalau sudah ketemu yang bikin semangat belajar, itu bisa jadi skill utama untuk difokuskan ke bulan berikutnya. Bulan 4 hingga 6, setelah menemukan skill yang cocok, sekarang waktunya fokus lebih dalam. Mulai belajar lebih serius dan terstruktur. Di fase ini, coba selesaikan satu project real sesuai skill yang dipilih. Project ini nantinya bisa jadi portofolio pertama. Bukti kalau kamu benar-benar bisa kerja di dunia digital. Bulan 7 hingga 12. Buat 2 hingga 3 case study dari project real. Bisa dari teman, UMKM, atau ide simulasi kamu sendiri. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana kamu menyelesaikan masalah dengan skill digital yang kamu punya. Dari sini, kamu sudah bisa mulai menawarkan jasa kecil dengan skill yang kamu kuasai. Tidak perlu langsung mahal, yang penting ada pengalaman dan klien pertama. Ini adalah pintu masuk menuju dunia kerja digital yang sebenarnya. Penutupnya sederhana, dunia digital bukan jalan pintas untuk kaya dalam semalam. Tapi ia memberi jalan, peluang yang nyata bagi siapa saja yang mau mulai, mau praktek, dan mau konsisten. Yang membedakan bukan bakat bawaan, melainkan keberanian untuk ambil langkah kecil setiap hari. Mulai dari satu skill, selesaikan satu masalah, bangun satu portofolio. Ulangi. Kalau video ini ngebantu kamu lihat arah baru di dunia digital, kamu boleh support channel ini dengan klik tombol subscribe dan siapkan skillmu untuk masa depan.